Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah tiba di penghujung perkuliahan Statistika Pertanian. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai bentuk data, analisis deskriptif, uji T, uji Z, uji F, dan uji lanjut. Dilanjutkan dengan regresi korelasi dan bagaimana menangani data bermasalah. Keseluruhan rangkaian perkuliahan tersebut tidak akan bermakna jika kalian tidak mengetahui mengenai interpretasi data. Penelitian selalu beranjak dari fenomena yang kita temui. Jika kita telah menemukan fenomena tersebut, untuk mengetahui apakah sudah ditemukan jawaban atau belum, kita lakukan yang dinamakan dengan literature review. Jika dalam melakukan literature review kita tidak menemukan jawaban atas fenomena tersebut, maka akan muncul yang namanya reset question, atau pertanyaan yang harus kita jawab. Untuk menjawab reset question, maka kita membutuhkan yang disebut dengan metodologi penelitian. Apakah kita menggunakan metode survei atau metode eksperimental? Apakah lingkungan yang kita gunakan homogen atau tidak? Apakah satu faktor atau kombinasi dari dua faktor? Kemudian kita tentukan kira-kira parameter apa saja yang kita amati. Inilah yang kita kenal dengan proposal. Pendahuluan berisikan kepada urgensi terhadap fenomena yang akan diteliti beserta dengan reset question. Tinjauan pustaka berisikan literatur review hingga hipotesis. Bab 3 berisikan bagaimana memperoleh data, mulai dari metode, waktu tempat, cara penelitian, parameter yang diamati hingga jadwal penelitian. Setelah itu, kita lakukan data collection atau pengumpulan data, memperlakukan, mengamati, dan mengukur objek amatan sesuai dengan proposal. Jika ada kendala yang tidak dapat diselesaikan dengan proposal, maka perlu dicari atau dikonsultasikan metode pemecahan permasalahan tersebut. Data yang telah dikoleksi kemudian dianalisis dengan uji yang sesuai, entah itu uji Z, uji T, uji F, regresi ataupun korelasi, ataupun menggunakan statistika deskriptif. Setelah data analisis diperoleh, kita kumpulkan hasil kesimpulan dari data tersebut. Kemudian kita lakukan data interpretasi. Data interpretasi diartikan sebagai bagaimana cara kita memberikan arti terhadap data yang telah kita proses sebelumnya. Interpretasi data terdiri dari bagaimana cara menampilkan data, bagaimana cara membaca data tersebut, dan bagaimana menarik kesimpulan dari data tersebut. Dan langkah terakhir adalah bagaimana memberikan saran bagi peneliti setelah kita. Sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu hal yang perlu ditekankan. Interpretasi data sangat bergantung kepada siapa yang menginterpretasikan. Setiap orang akan memiliki cara yang berbeda dalam menginterpretasikan data. Sehingga jangan pernah malu bertanya kepada kolega kalian untuk memastikan kalian melakukan interpretasi data dengan baik. Visualisasi data atau bagaimana menampilkan data membutuhkan keterampilan dan pengalaman kerja. Mengapa demikian? Cara menampilkan data itu banyak sekali. Sehingga memilih bagaimana menampilkan data itu membutuhkan pengalaman. Secara garis besar, cara menampilkan data kita bagi menjadi dua, yaitu tabel dan grafik. Cara penampilan data tabel merupakan cara yang paling sederhana, namun tabel dapat bersifat multitafsir, bergantung kepada siapa yang melihat. Dan terkadang, pembaca malas membaca tabel, sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih jauh. Penjelasan lebih jauh ini berisikan bagaimana tabel tersebut menurut peneliti. Cara kedua yaitu melalui grafik. Tampilan grafik lebih bersifat visual sehingga mudah. Secara sekilas pembaca dapat melihat maksud dari grafik. Biasanya grafik ditampilkan untuk perbandingan antar perlakuan, suatu pola yang dimiliki, dan bagaimana hubungan antar parameter. Berikut contoh penampilan tabel untuk perlakuan tunggal. Contoh ini diambil dari tulisan Bagus Ar-Rasyid, Gunawan Budianto, dan Titik Widyastuti mengenai kompos jarak sebagai sumber K untuk tanaman jagung manis di jurnal Planta Tropika. Perlu diperhatikan, nama tabel selalu ditulis di bagian atas. Tabel beberapa parameter dapat digabung dengan syarat masih dalam satu bahasan. Misalkan pada contoh ini, parameter hasil digabung menjadi satu, antara ear diameter, fresh week of ear with hucks, fresh week of ear without hucks. Jangan menggabungkan parameter dengan kajian yang berbeda, misalkan tinggi tanaman dan produktivitas. Tidak perlu ada garis vertikal di dalam tabel, kecuali dibutuhkan. Tuliskan secara utuh perlakuan yang diberikan. Jika perlakuan terlalu panjang, dapat menggunakan simbol.
Namun di bagian note perlu dijelaskan makna dari simbol tersebut. Berikut contoh data untuk faktorial. Perhatikan untuk penyajian tabel faktorial sedikit berbeda. Di sini ada nilai dari interaksi. Tanda negatif di bawah tabel menunjukkan tidak adanya interaksi. Sedangkan tanda positif di bawah tabel menunjukkan adanya interaksi. Bila tidak terdapat interaksi, maka huruf Duncan dimunculkan di bagian rata. Sedangkan bila terdapat interaksi, maka huruf Duncan yang dimunculkan adalah di bagian kombinasi perlakuan. Untuk contoh grafik, kita ambil tulisan Gunawan Budianto tahun 2020 di Planta Tropika mengenai aplikasi zeolit pada tanaman jagung dan kaitannya dengan efisiensi penggunaan nitrogen. Secara sekilas, kita langsung dapat melihat seiring dengan peningkatan dosis zeolit, maka berat kering tanaman akan semakin meningkat. Artinya, visual lebih mudah dibaca bila dibandingkan dengan tabel. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Grafik termasuk ke dalam gambar, sehingga nama tertera di bawah grafik. Harus ada satuan dan nama pada sumbu x-aksis dan y-aksis. Grafik tidak perlu menggunakan nama di dalam grafik, karena tercantum di bawah grafik tersebut. Minimalkan penggunaan warna di dalam grafik. Contoh untuk grafik line dan untuk histogram hampir sama dengan pembahasan sebelumnya. Grafik line lebih berfungsi untuk menampilkan pola perubahan, sedangkan tipe histogram lebih berfungsi untuk menampilkan perbedaan. Tidak ada aturan baku bagaimana menampilkan data, selama pesannya akan disampaikan dapat dimengerti dengan baik tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Jika pesan tidak dapat dimengerti, maka ada yang salah atau kurang dalam penyajian data. Namun, dalam pembahasan, tabel perlu dijelaskan maksud dari tabel tersebut. Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah pembacaan data. Tabel atau grafik yang kalian tampilkan harus diberikan pembacaan lebih lanjut. Ada beberapa teori mengenai teknik pembacaan data, namun akan lebih mudah jika dijelaskan seperti ini. Dalam pembacaan data terdiri dari deskripsi, eksplanasi, dan komparasi. Deskripsi merupakan penjabaran dari apa yang telah ditampilkan. Pada contoh tulisan Gunawan Budianto tahun 2020 di Planta Tropika mengenai aplikasi zeolit pada tanaman jagung dan kaitannya dengan efisiensi penggunaan nitrogen, pada tabel 3, deskripsi yang digunakan adalah aplikasi pupuk nitrogen berapapun dosisnya tanpa zeolit akan menghasilkan bobot segar yang rendah bila dibandingkan dengan kombinasi perlakuan yang lain. Sedangkan aplikasi 100 dan 125 gram nitrogen yang dikombinasikan dengan zeolit 6% menghasilkan biomasa segar lebih tinggi bila dibandingkan dengan aplikasi pupuk nitrogen 75 kg per hektar. Inilah yang dimaksud dengan deskripsi. Kita membaca tabel tersebut dan titik-titik poin apa yang akan kita tampilkan. Setelah itu kita masuk ke dalam eksplanasi. Pada contoh yang sama dijelaskan bahwa bobot segar merupakan penambahan biomasa pada keseluruhan jaringan tanaman yang berkembang pada waktu tertentu, beserta dengan air yang terkandung di dalamnya. Tanaman yang tumbuh dengan baik akan memiliki jumlah air yang lebih banyak pada jaringannya. Perlakuan zeolit dan nitrogen terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan sel dan jaringan tanaman. Zeolit dapat meningkatkan asupan air dan penyerapan nitrogen. Pemberian zeolit juga mampu menekan laju nitrifikasi melalui pencucian ion NH4+ dan nitrogen dengan ikatan permukaan tertentu. Kondisi ini mendukung untuk proses penyerapan nitrogen oleh tanaman. Pada teknik eksplanasi ini, kita menjelaskan mengapa terjadi apa yang kita deskripsikan sebelumnya. Hal ini membutuhkan dasar teori yang mendukung, dan biasanya menjadi bagian paling sulit dalam pembahasan. Teknik terakhir adalah komparasi atau perbandingan. Kita harus membandingkan hasil yang kita miliki dengan hasil penelitian milik orang lain yang memiliki penelitian sejenis. Pada contoh, komparasi yang digunakan adalah kemampuan zeolit dalam meningkat ion NH4+ dan menghambat nitrifikasi juga dilaporkan dalam penelitian Sudirja et al. Tahun 2016. Campuran antara 95 bagian urea dan 5 bagian zeolit mampu meningkatkan kadar total nitrogen di tanah. Jika kalian telah membaca semua parameter pengamatan yang kalian miliki dengan teknik deskripsi, eksplanasi, dan komparasi, maka selesai sudah bab 4 atau bab pembahasan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan dari penelitian, atau secara garis besar adalah jawaban dari masalah yang akan diselesaikan.
Kita masih menggunakan contoh yang sama seperti slide-slide sebelumnya, yaitu tulisan Gunawan Budianto tahun 2020 di jurnal Planta Tropika. Ada beberapa aturan yang biasa digunakan dalam penarikan kesimpulan, yaitu yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana dan ringkas. Biasanya, nyatakan tujuan dari penelitian yang dilakukan serta hasil yang menjadi jawaban dari tujuan tersebut. Jika dilihat dari contoh, bahasa yang disampaikan singkat dan langsung to the point, tidak perlu bertele-tele. Yang kedua, jangan mengulang pembahasan yang telah dilakukan. Buat pembahasan gabungan yang merangkum pembahasan. Sebagai contoh, penggunaan zeolit dapat meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara nitrogen pada fase vegetatif tanaman jagung yang ditanam di tanah berpasir. Untuk tip dan trik, banyak hal yang perlu dilakukan. Namun, kali ini saya akan memberikan 2 kunci yang paling penting, yaitu kunci statistik dan rekomendasi. Pada contoh, perhatikan bahasa dapat meningkatkan hasil paling tinggi. Ini adalah kunci statistik penting. Tapi hindari penggunaan signifikan, berpengaruh nyata, karena ini adalah pembacaan data, bukan kesimpulan. Kemudian, berikan rekomendasi dari hasil penelitian. Pada contoh, gabungan aplikasi 6% zeolit dan 125 kg N per hektar memberikan hasil terbaik. Inilah rekomendasinya. Dalam penarikan kesimpulan, ada larangan yang harus kalian jauhi, yaitu new information. Jangan pernah menambahkan informasi baru yang tidak terdapat pada naskah sebelumnya. Dan jangan pernah meminta maaf terhadap kekurangan hasil yang kalian miliki. Karena ini akan menjatuhkan kepercayaan pembaca terhadap apa yang telah kalian bahas. Jika kalian ingin meminta maaf, masukkan hal tersebut ke dalam saran dengan bahasa teknis, bukan sebagai permintaan maaf. Saat bimbingan, banyak sekali mahasiswa yang bingung bagaimana menarik kesimpulan. Demikian perkuliahan mengenai interpretasi data. Dan jangan lupa mengerjakan tugas di myclass.umy.ac.id/agri. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.